Tapi jika dikerjakan tanpa sengaja tidak batal. Lalu orang itu melakukan tanpa sengaja, maka dia juga sujud sahwi. Yang ketiga adalah naqlu rukni qaulin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli kepada lain tempatnya. Di dalam sholat rukun qauli ini ada 5. Yang dipindah pada lain tempatnya maka disunahkan sujud sahwi selain rukun qauli takbiratul ihram dan salam. Rukun qauli ada 5. 1 takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga baca tahiyat akhir. Yang keempat bersolawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Yang kelima bersalam. Ini adalah hukum qauli di dalam sholat. Selain takbiratul ihram dan salam, berarti tinggal apa? Fatihah, sholat tahiyat akhir, bersolawat sama Nabi di tahiyat akhir. Ini jika dipindah di luar tempatnya maka disunahkan sujud sahwi. Fatihah seumpamanya sholat subuh, Allahu Akbar, hanya berdiri dia, tidak baca Fatihah. Baca surat-surat. Fatihahnya dibaca di mana? Di ruku. Baca Fatihah di ruku. Sami Allah. Batal salat? Tidak. Hah? Tidak. Tidak batalnya. Nah, ada orang bilang batalnya. Tidak baca Fatihah. Nah, dia pindah itu tempat Fatihah, biasanya berdiri dibaca di ruku. Sama juga di tahiyat akhir. Biasanya baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatut lillah. Dia tahiyat akhir dia hanya duduk. Dibaca di mana tahiyat akhirnya? Seumpamanya dibaca antaranya duduk dua sujud. Sujud pertama sujud. Duduk kan? Itu Rabbi firli warhamni. Kan biasanya baca begitu kan sunnahnya. Dia baca tahiyat akhir. Dipindah tahiyat akhir itu di situ. At-tahiyatul mubarakatuh. Setelah itu sudah selesai tahiyat akhir dia sujud. Setelah sujud dia duduk saja, tidak baca-baca. Seukuran dia baca tahiyat akhir. Dia ada cuma duduk. Jadi itu namanya memindah rukun qauli kepada lain tempat. Batal sholat tidak batal. Bukan, mohon maaf, saya bukan ngajari main-main sholat, tidak. Memang begini, andaikan ada orang yang begini, ya begitu hukumnya, ya. Begitu hukumnya memang. Jadi rukun qauli ini yang 3 ada tempatnya memang. Bacaannya kalau Fatihah ketika berdiri, kalau tahiyat akhir di duduk di tahiyat akhir itu, sholawat pada Nabi di duduk tahiyat akhir. Itu kalau dipindah di lain tempatnya kita baca di yang tempatnya sholat sah, tapi disunahkan sujud sah. Paham ya? Nah, ini ilmu baru sepertinya. Nah, baru. Sudah lama sih. Ilmu baru. Beda kalau yang 2 ini yang dipindah. Kalau yang 2 yang dipindah, takbiratul ihram dipindah di lain tempatnya tidak sah. Baca Fatihah dulu baru takbiratul ihram depan. Nah, ini tidak sah. Atau salam yang biasanya memang tempatnya di terakhir, dia di mana sebelum terakhir salamnya selesai sudah sholatnya. Batal sudah kan. Selain yang 2 ketika dipindah ini maka itu dinamakan apa? Dinamakan apa? Melakukan sebab sujud sahwi, maka disunahkan sujud sahwi. Kata ulama, seumpamanya dia setelah ihram, Allahu Akbar, lalu baca surat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai baca Fatihah. Di rukun itu tidak dinamakan memindah tempat. Hanya nanti tidak disunahkan sujud sahwi. Mohon maaf, ini jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan, tapi andaikan siapa tahu semua orang kan apa apa galau dari dodo gak dapat dampak semua. Masya Allah. Sudah langsung Allahu Akbar, langsung baca surat-surat pendek, setelah itu langsung baca Fatihah, langsung ruku. Apa ini memindah tempatnya Fatihah kepada lain tempatnya tidak, sebab tempatnya Fatihah dia
selagi dibaca waktu berdiri, walaupun surat yang didahulukan kemudian baca Fatihah, itu apa tidak menjadi masalah. Ya. Yang penting masih dibaca di waktu berdiri. Maaf, ini bukan ilmu yang rumit-rumit, tidak begitu. Ya. Memindah rukun kauli kepada selain tempat. Rukun kauli ya, beda dengan rukun fi'li. Rukun fi'li kalau dipindah tidak boleh. Sujud seumpamanya setelah berdiri tidak boleh, sengaja batal. Nah ini walaupun sengaja, mohon maaf ya, ini ilmu ya, ilmu. Maksudnya ini kan majelis ilmu. Bisa seorang itu menjelaskan sejelas-jelasnya begitu, bukan pengajian umum. Jadi kalau dipindah hukum kauli yang 3 itu kepada selain tempatnya, maka sholatnya tetap sah walaupun sengaja, selagi tidak niat main-main. Beda kalau saya jadi imam nanti masjid agak membaca surat-surat pendek dulu baru Fatihah. Subhanallah. Itu semuanya tempat. Ini kan main-main ya, batal. Apapun dalam sholat kalau diniatkan main-main itu batal. Selagi tidak niat main-main kan sah-sah. Ini pentingnya bisa di mana menentukan ilmu itu ya. Jadi kalau masyarakat belum paham masalah ini, jangan praktekkan ini jadi bid'ah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sebab sujud sahwi yang keempat terakhir kesempatan yang lain, mudah-mudahan ada waktu kita bisa berjumpa lagi. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian oleh Ustaz Tri Haji Ahmad Zaini. Kepada beliau kami ucapkan selamat akhir. Baik para jemaah sekalian, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Kini ada yang bertanya, kami persilakan. Jemaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bertanya. Ustaz, biasa kita menjadi imam. Kadang-kala kita lupa, tapi kita nggak tahu, tapi kita sudah berdiri sempurna. Kemudian jamaahnya bilang subhanallah. Apakah kita nanti harus kembali atau kita sujud sahwi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita jadi masbuk sholat subuh, itu biasa rakaat pertama kan sudah membaca qunut ya. Apakah nanti rakaat yang ketiga itu kita kunut kembali atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sederhana tapi ilmu. Yang terakhir dulu, maka orang yang masuk itu ketika nanti berdiri lagi setelah imamnya salam, berkunut lagi. Kunut yang pertama bersama imam, kewajibannya dia mengikuti imam. Kewajibannya dia mengikuti imam. Jadi imam itu harus diikuti ketika melakukan sunnah-sunnah yang tentara biasanya. Tasyahud awal, kunut. Nah, nanti di rakaat keduanya bagi yang makmum tersebut itu ya berkunut untuk dirinya sekarang. Karena tempatnya kunut adalah di rakaat kedua sebelum sujud ya, setelah sujud. Nah, soal yang pertama berdiri ya. Imam berdiri kemudian makmum mengatakan subhanallah. Subhanallah. Dilihat itu Bapak. Kalau itu makmum itu yang mengatakan subhanallah itu banyak, spontanitas subhanallah, yang dikemungkinkan tidak mungkin dia bersepakat untuk bohong, maka wajib kita mengikuti teguran makmum itu. Walaupun sudah sempurna berdiri,
tasyahudul ini lupa tasyahudul awal mungkin ya. Iya kan? Lupa tasyahudul awal kan? Dan mungkin kalau bukan tasyahudul awal sepertinya bilang subhanallah. Sholat Isya biasa Ada kelebihan rakaat ya Pak, maksudnya kelebihan rakaat. Berdiri padahal sudah habis. Hah? Kelebihan rakaat ya, dia berdiri padahal sudah habis rakaat itu. lupa rakaat Ustaz. Lupa rakaat kelima. Iya, ini kelima itu. Iya. Iya. Satu dulu ya. Ketika sudah kelebihan rakaat, kasus kelebihan rakaat, terus makmum ini mengingatkan subhanallah banyak, maka harus mengikuti imam, mengikuti makmum. Karena tidak mungkin mereka itu bersepakat berbohong. Saya yang salah, imam ini, saya yang salah. Seperti itu duduk. Tapi kalau yang mengingat itu cuma satu orang, maka si imam loading dalam dirinya dia, ingatkan dia, saya ini lebih atau tidak. Kalau dia lebih condong kepada tidak lebih, maka tidak boleh duduk. Ikuti perasaan hatinya dia, keyakinannya dia sendiri. Jadi ketika saya membangun ini kelimanya, oh Akbar, makmum cuma satu yang ingatkan, terus saya tidak kata saya, ikuti saya sudah sendiri, teruskan baca Fatihah dan sebagainya. Makmum dibagi dua, makmum yang yakin imamnya itu lebih tidak boleh diikuti, boleh dia lanjutkan salat atau dia tunggu di tasyahud akhir, tunggu imam. Tapi yang yang dalam sholatnya kemana-mana itu tidak ragu juga wajib mengikuti imam. Makmum wajib mengikuti imam. Jadi ketika imam berdiri yang tegur hanya satu orang, maka imam itu kembali pada keyakinan sendiri. Kalau dia yakin tidak lebih, lanjutkan. Si makmum dibagi dua. Yang yakin imamnya lebih tidak boleh mengikuti. Kalau mengikuti dengan sengaja batal. Bagaimana dia? Dia baca tasyahud akhir, boleh tunggu, boleh salam. Tapi bagi makmum yang ragu juga. Loading ya, ragu juga. Ikuti imam, wajib makmum mengikuti imam. Itu jika yang menegur satu orang. Tapi kalau yang menegur banyak ini, maka wajib mengikuti makmum. Langsung dulu. Ini sujud sahwi. Ini nanti yang rukun yang keempat ini sebab yang keempat yang akan diterangkan pertemuan berikutnya. Apa itu? Yaitu melakukan rukun qauli yang lebih. Dan dia melakukan rukun qauli sudah kan? Rukun fi'li yaitu berdiri lebih itu kan? Yaitu maka sujud sahwi. Makmum imam tersebut sujud sahwi ketika sudah lebih kepada lebih dekat. Maaf kalau cuma berdiri begini. Subhanallah, ya dulu kan tidak sujud sahwi. Tapi kalau ruku lebih dari batas ruku, ini kan batas ruku. Nah, ini imam berdiri begini sudah lebih batas ruku kan? Subhanallah baru duduk, itu sujud sahwi. Apalagi sudah berdiri tegak. Jadi kalau sudah melebihi batas ruku,